Hai sahabat, pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi jalan-jalan jauh banget? Menikmati pemandangan dunia yang katanya indah, tapi jauh di lubuk hati ada kerinduan yang nggak bisa dijelaskan? Kayak ada panggilan samar-samar yang terus berbisik, pulang, pulang. Nah, cerita kali ini tentang seorang teman, sebut saja namanya Arya. Arya ini sosok yang menarik. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Karirnya cemerlang, teman-temannya banyak, hobinya macam-macam, pokoknya seru deh kelihatannya. Dia pintar bergaul, selalu punya cerita menarik, dan bisa bikin suasana jadi hidup. Tapi di balik senyumnya yang lebar, ada satu ruang kosong yang dia sendiri nggak begitu paham apa isinya. Dulu, waktu kecil, Arya ini anak yang dekat sekali dengan agama. Dia rajin ke masjid, ikut pengajian, dan hafal beberapa surat pendek Al-Quran. Orang tuanya mendidiknya dengan nilai-nilai agama yang kuat. Tapi, seiring berjalannya waktu, kesibukan dunia mulai menarik perhatiannya. Gemerlapnya kehidupan modern, tawaran kesenangan sesaat, dan ambisi untuk meraih kesuksesan. Materi perlahan-lahan menjauhkannya dari kebiasaan lamanya. Bukannya Arya jadi orang jahat atau melupakan Tuhan sama sekali. Hanya saja, prioritasnya bergeser. Ibadah jadi sekadar formalitas. Doa-doa yang dulu khusyuk kini terasa seperti rutinitas tanpa makna. Dia lebih fokus mengejar target di kantor, nongkrong dengan teman-teman sampai larut malam, dan menikmati berbagai hiburan yang dunia tawarkan. Dia merasa bahagia, setidaknya itulah yang dia yakinkan pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun Arya menjalani kehidupannya seperti itu. Dia meraih banyak hal yang dulu dia impikan. Rumah mewah, mobil impian, jabatan yang tinggi. Tapi, semakin banyak yang dia dapatkan, semakin besar pula kehampaan yang dia rasakan. Ada semacam kerinduan yang menggerogoti hatinya, rasa tidak tenang yang selalu menyelimuti. Dia mencoba mengisinya dengan berbagai hal, tapi semuanya terasa sementara dan tidak memuaskan. Suatu malam, Arya duduk termenung di balkon apartemennya yang mewah. Lampu-lampu kota berkelip-kelip di bawah sana, mengingatkannya pada gemerlap dunia yang selama ini dia kejar. Tapi malam itu, gemerlap itu terasa hampa. Angin malam membawa bisikan lirih, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba, ingatan masa kecilnya muncul. Suara azan subuh dari masjid dekat rumahnya dulu. Kehangatan saat belajar mengaji bersama ibunya. Ketenangan saat sujud dalam sholat. Semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang terlupakan. Malam itu menjadi titik balik bagi Arya. Dia merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Semua pencapaian materi yang dia raih ternyata tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Dia merindukan kedamaian yang dulu pernah dia rasakan saat dekat dengan Allah. Dia merindukan makna yang lebih dalam dari sekadar urusan duniawi. Perlahan tapi pasti, Arya mulai mencari jalan kembali. Awalnya terasa canggung dan berat. Dia mulai mencoba salat lagi, meskipun pikirannya sering melayang kemana-mana. Dia membuka kembali Al-Quran, yang sudah lama berdebu di rak bukunya. Dia mulai mendengarkan ceramah-ceramah agama di internet, mencari pencerahan dan ketenangan. Perjalanan Arya tidaklah mudah. Godaan dunia masih sering datang menghampirinya. Teman-temannya terkadang mengajaknya kembali ke kebiasaan lama. Pekerjaan juga seringkali menyita waktunya. Tapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arya. Kerinduan akan Allah dan ketenangan hati telah tumbuh menjadi tekad yang kuat. Dia mulai mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia lebih memilih menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku agama, berzikir, dan merenungi makna hidup. Dia mulai mencari teman-teman yang bisa mengingatkannya pada kebaikan. Dia bahkan mulai aktif dalam kegiatan sosial di masjid dekat rumahnya. Awalnya, perubahan Arya ini disambut dengan berbagai macam reaksi. Ada yang heran, ada yang mencibir, bahkan ada yang menganggapnya sok alim. Tapi Arya tidak peduli. Dia tahu apa yang dia cari, dan dia tidak akan membiarkan pendapat orang lain menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, Arya mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hatinya. Kekosongan yang dulu menghantuinya perlahan terisi oleh ketenangan dan kedamaian. Salat tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai momen untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Membaca Al-Quran tidak lagi sekadar rutinitas, tapi menjadi sumber petunjuk dan ketenangan jiwa. Arya menyadari bahwa selama ini dia telah tersesat jauh dari jalan yang sebenarnya. Dia mengejar kebahagiaan semu yang ditawarkan dunia, padahal kebahagiaan sejati itu ada dalam kedekatan dengan Allah. Semua pencapaian, materi yang dulu dia banggakan kini terasa tidak berarti tanpa adanya ketenangan hati dan keberkahan darinya.
Arya tidak menyesali masa lalunya. Dia menganggapnya sebagai pelajaran berharga yang membuatnya lebih menghargai hidayah yang kini dia rasakan. Dia belajar bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan tujuan akhir yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Kini, Arya bukan hanya sukses dalam kariernya, tapi juga bahagia dalam hatinya. Dia menemukan makna hidup yang sesungguhnya dalam ibadah, dalam berbagi dengan sesama, dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Senyumnya kini bukan hanya sekadar topeng, tapi memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Sahabat, kisah Arya ini mungkin juga bisa menjadi cerminan bagi kita. Terkadang, kita terlalu asyik mengejar dunia hingga lupa pada tujuan utama kita diciptakan. Kita terlena dengan gemerlapnya kehidupan sementara, hingga melupakan panggilan jiwa untuk kembali kepada sang pemilik kehidupan. Pesan moral dari cerita ini sederhana saja. Jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan hatimu dari Allah. Sejauh manapun kita melangkah, seberapa banyak pun harta dan jabatan yang kita raih, ketenangan dan kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengannya. Ingatlah selalu, hati kita ini diciptakan untuk Allah. Ia akan terus merindukannya, seperti anak kecil yang merindukan pelukan ibunya. Jadi jangan tunda lagi kepulangan hatimu. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan mencari ridha-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit renungan dan inspirasi untuk kita semua. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi ya. Kita di sini untuk saling menguatkan dalam perjalanan ini.